Li Yunxiao menggantungkan 7 kristal kuota di udara dan mengamatinya dengan cermat. Kecuali strukturnya yang berbeda, semua simbol di dalamnya sama yang memberi orang perasaan berkuasa. Setelah sekian lama, dia menghela nafas sedikit. Dia melambaikan tangannya dan memasukkan ke-7 kristal itu ke dalam ring. Lalu dia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Keluarlah, kamu sudah lama menontonnya, saatnya mengambilnya." Dia menunggu beberapa saat dan tidak mendengar gerakan apapun. "Hehe, kurasa aku tidak sedang membicarakan diriku sendiri. 2 di belakang pohon 43 meter di depan saya, 5 di 86 meter, 1 di belakang batu 72 meter ke kiri, dan 11 di belakang saya. Keluar." Li Yunxiao tersenyum tipis dan berkata, "Yang di sebelah kiri aku sedang membicarakanmu. Jangan melihat-lihat, tidak ada orang di sini kecuali kamu. Suasananya sangat sunyi hingga agak dingin. Angin dingin bertiup, membuat tempat itu terasa suram. Wus, wus, wus." Suara tembakan orang terdengar dari mana-mana. Segera, Li Yunxiao dikelilingi oleh sekelompok orang. Totalnya ada 19 orang, persis seperti yang dia katakan. "Nak, bagaimana kamu menemukan kami? Anda tahu pulau ini bisa menghalangi indera ilahi." Seorang pria pendek dan tegap berkata dengan suara rendah. Dia bersembunyi di samping dan juga memperhatikan sepertinya ada orang lain di sekitarnya. Tapi dia tidak menyangka jumlah mereka begitu banyak. Yang lebih tidak terduga adalah mereka semua berada di bawah kendali orang ini. Yang lain juga bingung. Di Pulau Qianghua, indera ilahi mereka tidak dapat melihat sejauh mata mereka bisa melihat. Belum lagi murid-murid muda ini, bahkan para pemimpin dari 3 kekuatan yang bersembunyi di langit menajamkan telinga mereka untuk mendengarkan. Mereka juga ingin tahu jawabannya. Untuk bertanggung jawab atas keselamatan para murid di Pulau Qianghua, lebih dari 30 dari mereka masing-masing dilengkapi dengan artefak Xuan yang dapat meningkatkan rasa ilahi, yang dapat dengan mudah mematahkan formasi pembatasan di pulau itu. Itu sebabnya mereka mengetahui situasi di pulau itu dengan baik. Li Yunxiao memandang pria pendek itu dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, kamu akan mengaku kalah dan segera meninggalkan pulau itu. Bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak ada gunanya." Pria lain berkata dengan nada meremehkan, "Kamu memang kuat dan sombong. Ada juga beberapa rumor yang mengatakan bahwa Anda dapat membunuh leluhur bela diri hanya dengan lambaian tangan." "Haha, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melakukannya hari ini. Jumlah kami ada 19 orang. Kecuali Anda benar-benar memiliki kekuatan seorang leluhur bela diri, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana." Li Yunxiao berkata, "Aku hanya punya 7 kristal kuota, seperti yang kalian semua lihat tadi. Bagaimana kalian yang ber-19 akan membaginya?" Ekspresi orang itu sedikit berubah. Dia mendengus dan berkata, "Jangan mencoba membuat perpecahan di antara kita. Bagaimana kita membaginya adalah urusan kita sendiri. Serahkan batu kristalnya terlebih dahulu. Selain itu, bagaimana kami tahu kalau Anda benar-benar hanya punya 7 buah?" Li Yunxiao tersenyum dan perlahan mengangkat tangannya. Sinar cahaya perlahan berkumpul di ujung jarinya. Dia berkata dengan lembut, "Jika itu masalahnya maka..." "Tunggu," tiba-tiba seorang pemuda berkata dengan wajah pucat, "Tuan Kota Yunxiao, saya tidak ingin merebut batu kristal itu. Bisakah Anda melepaskan saya?" Orang ini juga merupakan murid kerajaan Gagak Api dan tahu betapa kuatnya Li Yunxiao. Apalagi kekuatannya sangat terbatas. Bahkan jika dia benar-benar mengalahkan Li Yunxiao, ini bukan gilirannya, jadi dia dengan bijak memilih untuk mundur. Li Yunxiao tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, pemuda itu langsung menghela nafas lega. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Tuan Kota." Dia buru-buru berbalik dan terbang. Balas 18 orang yang tersisa saling memandang, sedikit kemarahan muncul di wajah mereka. Untungnya, orang yang pergi tidak kuat, jadi tetap tinggal mungkin tidak akan banyak gunanya. "Tuan Kota Yunxiao, saya juga ingin mundur." 2 orang lainnya berjalan ke depan. Salah satu dari mereka berkata, "Kami berdua juga tidak berniat mengambil batu kristal milik penguasa kota. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini." Keduanya menangkupkan tinju dan hendak pergi. Saat ini, masih tersisa 16 orang. Salah satu dari mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan berteriak, "Kalian berdua, mohon tunggu. Anda juga murid Kekaisaran Tianxiang, bukan? Jika semua orang bekerja sama untuk menjatuhkan orang ini,
kami dapat membagi 7 batu kristal di antara kalian berdua. Orang yang berbicara adalah yang terkuat di antara mereka. Dia adalah Martial King bintang 8. Selain itu, mereka berlima semuanya adalah Raja Bela Diri bintang 8. Oleh karena itu, mereka sangat tenang. Namun, rumor tentang Li Yunjiao sedikit berlebihan. Selain itu, mereka melihat adegan dirinya langsung membunuh pria kekar palu tembaga di Danau Mingxin, sehingga mereka tidak berani meremehkannya. 2 orang yang hendak pergi juga merupakan Raja Bela Diri bintang 5. Itu jelas sangat membantu. Oleh karena itu, dia berjanji, dengan jumlah orang dan kekuatan yang kamu miliki, jika kamu mengalahkan orang ini, setidaknya kamu akan mendapatkan 1 batu kristal. Tak seorang pun di sini akan keberatan. Orang-orang lainnya juga mengangguk setuju. Meskipun budidaya Li Yunxiao tidak tinggi, dia memberi mereka perasaan tabu yang tak terlukiskan. Keduanya cukup tergoda, mata mereka berkedip karena perjuangan. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Maaf, kami tidak menginginkan batu kristal ini. Semuanya, selamat tinggal. Saya harap Anda semua beruntung." Wajah semua orang menjadi gelap. Kemarahan melintas di wajah mereka saat mereka mengutuk mereka berdua karena tidak mengetahui apa yang baik bagi mereka. "Tunggu!" Sebuah suara santai terdengar. Li Yunxiao memandang mereka berdua dengan senyuman di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi." "Mengapa?" Ekspresi keduanya berubah. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, "Orang itu pada awalnya bisa pergi, mengapa kita tidak?" "Tuan Kota Yunxiao, jangan melangkah terlalu jauh." Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Jangan salah paham, saya tidak berprasangka buruk terhadap kalian berdua. Hanya saja orang sebelumnya tidak memiliki batu kristal apapun di tubuhnya, jadi dia bisa pergi secara alami. Dan kalian berdua memiliki batu kristal bertitik pada dirimu." Ekspresi orang itu berubah drastis saat dia berkata, "Apa? Bagaimana kamu tahu?" Dia segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan segera menutup mulutnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Tatapan 16 orang lainnya terfokus pada mereka berdua. Apalagi banyak dari mereka yang memiliki ekspresi dingin dan tajam. Orang itu berkata dengan marah, "Ini keterlaluan. Kami berdua awalnya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang leluhur bela diri? Anda sebenarnya ingin bertarung melawan 18 dari kami. Semuanya, ayo serang bersama dan lihat seberapa mampu dia." Mereka berdua tahu bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik. Jadi mereka memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka adalah orang pertama di antara 18 orang yang menyerang. Mereka mengapit Ye Futian dari kedua sisi. Semuanya, serang bersama-sama. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kemampuan seorang leluhur bela diri, dia akan tetap mati. Orang-orang lainnya tidak berani lalai dan mengeluarkan senjata hitam mereka, satu demi satu. Dalam sekejap, ada banyak cahaya warna-warni dan lebih dari 10 sinar cahaya naik ke langit dan menebas Li Yunxiao. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah pakar Martial King. Di bawah serangan gabungan seperti itu, bahkan leluhur bela diri sejati pun harus melarikan diri. Li Yunxiao terkekeh. Dia benar-benar tidak peduli dengan kentang goreng kecil ini. Jika bukan karena orang-orang dari 3 kekuatan besar yang memantau di langit, dia benar-benar ingin melepaskan beberapa ahli dari monumen ilahi semesta sehingga dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Aduh, dengan hentakan kakinya tubuhnya berubah menjadi kilat dan melakukan berbagai serangan. Tidak hanya dia sangat cepat, tapi dia juga sangat gesit. Dalam sekejap dia muncul di hadapan 2 murid dari Kekaisaran Tianxiang. Dia menunjuk dengan kedua tangannya dan 2 sinar jari melesat keluar dan menembus langit. "Tsik, bagaimana dia bisa begitu cepat?" Keduanya menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat mundur saat mereka bertarung. Salah satu dari mereka meninju dengan tangan kanannya, dan yang lainnya mengubah telapak tangan kirinya menjadi pisau dan menebasnya. Beng-beng, 2 suara gemuruh terdengar dan kekuatan besar menyebar. Keduanya terkena kekuatan pada saat yang sama dan mereka tidak dapat berdiri dengan mantap saat mundur. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Dia melihat kecepatan Li Yunxiao begitu cepat sehingga dia benar-benar menempel di dekatnya tanpa menyadarinya. Li Yunxiao hampir mencapai ujung hidungnya dan dia berkata sambil tersenyum, "Kristal itu bersamamu." Orang itu ketakutan dan segera menutup matanya. Dia meninju terus-menerus tetapi tidak ada satupun yang meleset. Saat berikutnya dia merasakan hawa dingin di lehernya dan dipegang erat oleh seseorang. Seluruh proses terjadi dalam sekejap.
Pohon-pohon di sekitarnya semuanya ditebang tetapi tidak tumbang. Setelah itu, puluhan pohon besar tiba-tiba tumbang. Namun, semua orang memandang Li Yunxiao dengan kaget dan mereka diliputi rasa takut. Dengan gerak kaki dan kecepatannya yang aneh. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cepatlah, apakah kamu menginginkan nyawamu atau kamu menginginkan Spar? Bahkan jika kamu ingin mengaku kalah, tenggorokanmu akan hancur bahkan sebelum kamu bisa berteriak. Beri aku Spar dan kalian berdua bisa pergi. Meskipun suara Li Yunxiao tenang, namun sangat menusuk telinga orang itu. Dia bijaksana dan tidak lagi berjuang. Dia mengeluarkan kristal kuota dari cincinnya dan menyerahkannya. Li Yunxiao tersenyum dan menyimpannya. Baru setelah itu dia membuang orang itu jauh-jauh dan berkata kepada orang-orang lainnya, "Sekarang giliranmu." Mereka yang tidak memiliki Spar dapat pergi. Jika Anda melakukannya, tidak ada dari Anda yang diizinkan untuk pergi. Kali ini, beberapa dari 16 orang yang tersisa tanpa sadar mundur selangkah. Di bawah serangan gabungan lebih dari 10 orang, dia masih dapat dengan mudah menangkap Raja Bela Diri Bintang 5. Dengan kecepatan dan gerak kaki yang tidak dapat diprediksi seperti ini, tidak ada satupun dari mereka yang yakin mampu menghindarinya. Jangan terlalu sombong. Bahkan jika kamu memiliki keterampilan bela diri gerak kaki yang aneh, apakah kamu memiliki kekuatan untuk merebut Spar dari tangan kami? Raja Bela Diri Bintang 5 berasal dari sekte yang sama dan juga merupakan yang paling banyak berdebat di antara mereka. Mereka memiliki ilusi, seolah-olah Li Yunxiao dapat mengetahui keberadaan dan jumlah Spar pada mereka, tetapi mereka tidak berani mempercayainya. Hehehe, keras kepala. Senyum Li Yunxiao memudar saat seluruh tubuhnya perlahan melayang. Berdiri di udara, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat lingkaran cahaya muncul dari tubuhnya. Berbagai seni roh muncul di sekujur tubuhnya saat dia membentuk segel dengan tangannya. Segel langit dan bumi raksasa secara bertahap muncul di belakangnya, bersinar seperti terik matahari di langit. Keterampilan bela diri apa ini? Ia sebenarnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ke-16 dari mereka memandangi anjing laut raksasa itu dan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Selain itu, segel tersebut sebenarnya menyelimuti area seluas beberapa ratus mil. Itu semua berada dalam jangkauan serangan, dan tidak ada cara untuk menghindar. Tuan Yunxiao, kami tidak memiliki Spar apapun. Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kami bertiga pergi? Salah satu dari mereka mau tidak mau merasa takut. Mereka bertiga berasal dari sekte yang sama dan memang belum menemukan satupun Spar. Mereka merasa bahwa hal itu tidak sebanding dengan risikonya. Kamu ingin pergi sekarang? Apakah kamu sudah makan kotoran? Tinggalkan beberapa kenangan. Tatapan Li Yunxiao menjadi dingin saat dia diam-diam mengabaikan permintaan beberapa orang itu. Tangannya membentuk segel dan tiba-tiba hancur. Bersinar ke segala arah, matahari bagaikan roda. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys.